Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khairi khalqihi fis samawati wal ard, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya ingin bahas tentang fitrah manusia sebagai makhluk pencari kebenaran. Sebagaimana dalam hadis yang sering kita dengar, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunasirani. Setiap anak yang dilahirkan itu mereka terlahir dalam keadaan fitrah, terlahir dalam keadaan suci. Maka kedua orang tuanya yang membawa mereka itu nanti ke dalam agama Yahudi, yuhawidanihi au yumajjisani, ataupun agama Majusi, au yunasirani, ataupun agama Nasrani. Maka anak itu yang lahir itu dalam keadaan suci. Suci berarti tidak membawa dosa akibat perbuatan orang tua, ya. Makanya kan tidak ada istilah anak haram karena hasil hubungan gelap, karena hasil hubungan perzinahan. Yang haram itu perbuatan kedua orang tuanya. Nah, fitrah manusia, ya, yang mereka terlahir dalam keadaan suci, maka kedua orang tua itu nanti yang akan menuliskan di dalam diri mereka, yakni anak-anak mereka semuanya, tentang keyakinan-keyakinan yang akan mereka yakini dalam kehidupan, yaitu dalam agama-agama tersebut, atau bahkan mereka mungkin tidak beragama. Itu pertama kali yang akan menuliskan itu adalah kedua orang tua. Makanya kalau kita itu beragama, ya, kita beragama, itu faktor yang pertama itu adalah faktor kedua orang tua. Nah, inilah nanti yang akan kemudian kita bahas bersama, ya, fitrah manusia. Manusia artinya bukan hanya orang Islam saja, fitrah manusia. Ketika manusia itu di dalam rahim ibunya, ya, di dalam rahim ibunya, ketika janin yang ada dalam rahim, ya, kemudian ditiupkan ruh di dalamnya, maka ruh-ruh yang akan dimasukkan di dalam janin, di dalam rahim ibu itu, mereka semuanya sudah dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya setiap ruh itu nanti, ya, yang akan kemudian ditiupkan ruhnya ke dalam janin, mereka semua sudah dipersaksikan oleh Allah. Alastu rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka mereka semuanya menjawab, bala syahidna, betul ya Allah, kami mempersaksikan itu semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya pada dasarnya, ya, fitrah manusia itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka. Mereka meyakini Tuhan yang Maha Esa. Ya, kalau kita kembali kepada Al-Qur'an itu. Nah, untuk selanjutnya, ketika manusia itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu akal dan juga pikiran, maka akal pikiran itu bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk, mana yang benar dan juga mana yang salah. Lah, ini fitrah manusia, makhluk mencari kebenaran, ya, berusaha untuk mengetahui ini yang benar, ini yang salah, termasuk di dalam konsep ketuhanan, termasuk di dalam keyakinan mereka semua terhadap agama yang mereka anut. Ya, ketika manusia itu berusaha menggunakan akal pikirannya, ya, untuk mencari kebenaran, maka waqulil haqqu mir rabbikum, katakanlah bahwasanya kebenaran itu nanti akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua kebenaran itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia mau mencari kebenaran akan Tuhannya, yakinlah mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma cara manusia mencari kebenaran kan dengan jalan yang berbeda-beda. Terkadang ketika mereka berusaha untuk mencari kebenaran, ada godaan dari lingkungan, ada godaan dari keluarga, ada godaan dari syaitan ataupun iblis yang selalu menggoda mereka semuanya. Nah, ini hal-hal yang harus kita pahami bersama.
Dan juga ketika kita bicara tentang masalah kebenaran, ya, maka manusia itu mencari konsep-konsep kebenaran diantaranya melalui ilmu pengetahuan. Terkadang mereka mencari pengetahuan melalui ilmu filsafat, atau terkadang mereka mencari kebenaran melalui agama. Nah, ini nanti akan kita bahas, ya, karena memang sejatinya kita semua dari kecil dididik dengan agama. Kita semuanya dari kecil juga bukan hanya diajari tentang ilmu agama, tapi juga diajari tentang ilmu pengetahuan. Nanti ketika kemudian kita berkembang dewasa, kita akan pelajari tentang yang namanya ilmu filsafat. Nah, ilmu-ilmu nanti akan berusaha untuk mencari kebenaran, tapi cuma kebenaran yang sifatnya hakiki, ataukah kebenaran yang sifatnya dia itu hanya bisa diterima dalam kelompok-kelompok tertentu saja. Artinya tidak bisa digeneralisasikan. Nah, ini nanti yang akan kita pahami bersama. Yang pertama, ketika kebenaran itu dipelajari melalui konsep ilmu pengetahuan namanya. Ternyata ilmu pengetahuan itu mempelajari kebenaran yang menjadi landasan itu adalah gejala-gejala yang tampak. Ya, melalui gejala-gejala yang tampak oleh panca indera kita tentunya. Sementara dia tidak bisa mempelajari gejala-gejala yang tidak tampak. Ya. Artinya apa? Ada makhluk Allah yang tampak, ada makhluk Allah yang tidak tampak. Istilahnya sesuatu yang gaib dan juga sesuatu yang syahadah. Sesuatu yang syahadah itulah yang menjadi landasan di dalam ilmu pengetahuan mempelajari tentang kebenaran. Dan akhirnya bisa ketemu yang namanya kebenaran yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan, karena dia mempelajari sesuatu yang tampak. Sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang gaib itu nanti ada satu gaib yang sifatnya idhofi ataupun gaib yang sifatnya hakiki. Gaib yang sifatnya idhofi itu yang bagaimana? Kegaibannya itu sementara. Sementara gaib yang sifatnya hakiki, ya, kalau idhofi itu gaibnya sementara, kalau hakiki itu gaibnya untuk selama-lamanya. Contohnya seperti apa? Kegaiban yang sifatnya sementara, ya, sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan, maka sesuatu yang tidak diketahui awal mulanya terkadang dihubungkan dengan mitos, terkadang dihubungkan dengan makhluk-makhluk gaib yang lainnya. Ya, saya beri contoh. Zaman dulu ketika ada orang yang kakinya sakit sampai tidak bisa berjalan, ya, setelah kemudian dipelajari, malamnya itu dia dari kondangan, ya, makan besar di sana, ada ikan, ada kacang dan lain sebagainya. Ya, kemudian dia pulang melewati kuburan, kemudian dia tidur, bangun pagi. Setelah kemudian dia bangun, ternyata kakinya berat untuk dijalankan. Nah, akhirnya kemudian dia datangnya ke dukun. Maka jawaban dukun itu apa? Kesambet setan. Ya, kesambet setan. Itu zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang dia datangnya ke medis, ya, ke dokter, akhirnya kemudian dites darah bahkan. Kemudian diketahui di sana bahwasanya kamu itu asam urat. Ya, kamu asam urat. Nah, ini setelah dites. Ini artinya apa? Berkembang ilmu pengetahuan. Ya, sesuatu yang dia itu awal mulanya gaib, tidak diketahui, tapi karena adanya ilmu pengetahuan akhirnya dia menjadi sesuatu yang syahadah. Itu gaibnya gaib idhofi, gaib yang sifatnya sementara. Nah, makanya kita bisa melihat bagaimana ilmu pengetahuan sekarang ini bisa mempelajari sesuatu yang awal mulanya tak tampak, tapi sebenarnya Allah ciptakan itu dalam bentuk yang syahadah. Nah, tapi dengan syarat apa? Dia dilihat, dia bisa diketahui dengan bantuan ilmu pengetahuan. Nah, kita akan lihat bagaimana kemudian janin yang ada di dalam perut, ya, yang ada di dalam perut itu kemudian diketahui proses-proses perkembangan janin dalam perut. Nah, itu bisa dilihat melalui dari medis itu, ya, bisa dilihat
dari sana, ya, tentang perkembangannya, mulai dari yaitu dia itu usia berapa bulan, ya 2 bulan, 3 bulan, bisa dilihat dari sana. Padahal Al-Quran itu sudah menjelaskan semuanya di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan ayat 14 itu sudah dijelaskan semuanya. Ya walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, al-ayah itu semuanya sudah dijelaskan di sana proses-prosesnya. Padahal perkembangan tentang yang namanya ilmu pengetahuan itu pada tahun berapa, lebih dulu dari Al-Quran yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah itu, ya, pada tahun 600-an Masehi itu. Nah, ini kita bisa memahami bersama tentang yang namanya kebenaran, hakikat kebenaran dari ilmu pengetahuan. Makanya ilmu pengetahuan itu hanya bisa mempelajari sesuatu yang tampak. Sesuatu yang tidak tampak atau sesuatu yang gaib itu tidak pernah bisa dipelajari oleh yang namanya ilmu pengetahuan. Sementara ketika orang mempelajari sesuatu kebenaran dengan ilmu pengetahuan, akhirnya tidak menemukan sebuah kepuasan, maka mereka berusaha untuk mempelajari kebenaran itu dengan jalan ilmu filsafat, ya, dengan jalan ilmu filsafat. Maka kita bisa pahami bahwasanya ilmu filsafat, ya, ilmu filsafat itu kan sebuah lembaga kebenaran, ya, yang merupakan hasil usaha manusia. Hasil usaha manusia dengan kekuatan akal budi mereka semuanya untuk memahami secara radikal, secara integral, ya, dan juga secara universal tentang hakikat sarwa yang ada, tentang Tuhan, tentang alam, dan juga tentang manusia, bagaimana kejadian mereka semuanya. Itu kan sesuatu yang tidak banyak diketahui awal mulanya oleh ilmu pengetahuan, ya, akhirnya kemudian mereka mempelajari itu. Tapi ternyata dari sumbernya, ya, ternyata tidak bisa ditemukan kepuasan terhadap hasil-hasil yang ditemukan dari ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tak tampak di sana. Nah, akhirnya mereka pelajari dengan jalan ilmu filsafat itu. Makanya kan ada filsafat tentang etika, ada filsafat logika, ada filsafat estetika, epistemologi, sejarah, ya, alam, dan lain sebagainya. Ini semuanya berusaha untuk mempelajari hakikat yang sebenarnya dari setiap apa yang kemudian ada di alam ini, baik alam ataupun manusia itu sendiri. Dan sifat dari ilmu filsafat, kebenaran dari ilmu filsafat ini masih ke arahnya predictable, alias prediksi kebenarannya, apakah sifat kebenarannya itu mutlak ataukah tidak. Ya, kalau kita melihat tentang yang namanya ilmu pengetahuan tadi, sifat kebenarannya hampir bisa digeneralisasikan. Ya, tentang medis, tentang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya hampir bisa digeneralisasikan. Tapi kalau filsafat, ternyata juga belum bisa digeneralisasikan seluas dari ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang ketiga, ketika orang mempelajari mempelajari kebenaran, ya, yang bersumber dari agama, dari ilmu agama. Nah, ini akhirnya orang bisa menemukan kepuasan, istilahnya. Titik klimaksnya dari kebenaran itu adalah dari sumber yang ketiga ini, yakni agama. Ya, karena di dalam agama itu nanti mengatur semuanya, termasuk di dalam ilmu pengetahuan dan juga ilmu filsafat itu sendiri. Ya, bagaimana kita kemudian bisa melihat agama Islam yang menggunakan landasan pedoman di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu telah menjelaskan tentang ilmu pengetahuan itu sendiri, ya. Bagaimana kita melihat tentang